Pemirsa, perdagangan saham di Bursa Efek telah dibuka dan kita akan mencermati kinerja perdagangan saham hari ini. Ya, dan untuk mengetahui pergerakan saham hari ini kita akan membahasnya bersama analis Binarta Sekuritas, Nafan Aji Gusta. Halo, selamat pagi Mas Nafan, apa kabar? Ya, selamat pagi Mas Rolando, kabar saya baik. Baik, ya Mas Nafan, jadi IHSG ini kemarin ditutup menguat cukup tinggi ya, itu Iya, betul. dan pagi ini IHSG dibuka di zona hijau. Tapi baru saja ini sudah merah lagi ini. Ini prediksi Iya. Anda untuk pergerakan indeks hari ini seperti apa? Ini kenapa bisa begini kira-kira, Mas? Iya, sebenarnya kalau mengenai penyebab dari penguatan terbatas yang dialami pada IHSG ya, mungkin kalau dari domestik saya lebih cenderung mencermati dari keadaan data deflasi yang terjadi di Indonesia ya. Indonesia mengalami deflasi per Agustus sebesar minus 0,05% gitu ya. Padahal memang secara konsensus diproyeksikan lebih cenderung mengalami inflasi, tapi ternyata hasilnya tidak sesuai dengan ekspektasi. Jadi tentunya memang hal tersebut sebenarnya kalau secara market ini merupakan sebuah sentimen yang kurang positif gitu ya bagi IHSG. Tapi memang sebenarnya kemarin itu juga ditolong oleh penguatan PMI manufacturing per Agustus di Indonesia yang ternyata mengalami ekspansif sebesar 50,8% gitu ya. Sehingga sebenarnya ini secara optimis ada potensi terjadinya recovery perekonomian Indonesia. Namun kalau untuk hari ini mungkin sentimen negatifnya ya berkaitan dengan faktor deflasi, sementara kalau dari luar negeri saya cermati bahwasannya setelah terjadi perilisan data GDP kuartal di Australia yang ternyata juga di bawah ekspektasi juga. Ternyata hasilnya minus 7%, padahal ekspektasinya kan sekitar minus 6% gitu ya, sehingga mungkin ini juga merupakan sentimen dari luar negeri tambahan gitu ya, eksternal yang mempengaruhi dari pelemahan IHSG saat ini. Tapi nevertheless kalau saya melihat secara analisis teknikal, sebenarnya potensi IHSG untuk tidak mengalami pelemahan secara signifikan masih tetap ada. Artinya begini, jadi pergerakan IHSG masih relatif stabil dengan kecenderungan menguat gitu ya, selama misalkan kalau kita cermati lihat dari kondisi manufacturing PMI kita sudah menunjukkan tanda ekspansif, terlebih lagi juga di luar negeri, misalkan di Amerika Serikat, di Eropa pun juga menunjukkan angka yang ekspansif juga di atas 50 begitu ya, angka 50. Seyogianya ini merupakan signalir bagus terjadinya recovery perekonomian. Padahal kalau di negara maju, misalkan di Amerika Serikat maupun juga di Eropa nih misalkan, itu dari kinerja GDP yang mengalami resesi itu ternyata double digit gitu kan. Tapi dengan adanya hal tersebut, sosial sih ini memberikan optimisme baru. Apalagi juga para pelaku pasar juga mendapatkan kabar positif misalkan mengenai dari perkembangan vaksin yang terjadi dalam skala mondial, itu progresnya juga positif pula begitu ya, sehingga diharapkan nanti pada tahun 2021 saja misalkan terjadi vaksinasi dalam skala besar gitu ya pada jumlah populasi secara mondial seperti itu. Baik. Nah, ini Mas Nafan, ini kan Bank Indonesia akan kembali mengawasi bank ya. Jadi hal ini sedang dirancang dalam draft RUU BI. Nah, ini bagaimana respon pelaku pasar? Seperti apa dampaknya terhadap saham perbankan? Oke, di sini kalau saya cermati, andaikan misalkan BI tetap mengedepankan independensi, begitu ya, saya pikir hal tersebut akan memberikan sentimen positif terhadap kinerja perbankan secara berkesinambungan. Tapi kalau misalkan jika hasilnya tidak memberikan independensi yang begitu optimal pada BI, maka dari itu ini menyebabkan terjadinya ya ada potensi capital outflow begitu ya pada saham-saham perbankan. Jadi yang paling penting ialah bahwasannya dalam RUU tersebut BI tetap harus mengedepankan prinsip independensi begitu ya, sehingga dengan demikian maka BI memiliki peran yang kuat dalam rangka menjaga tingkat stabilitas moneter begitu ya, sekaligus juga menjaga agar supaya perbankan nasional misalkan itu tetap menjaga tingkat likuiditas yang positif begitu ya, karena
likuiditas ini juga perlu bagi para pelaku pasar atau para pelaku investor misalkan untuk tetap berinvestasi pada saham-saham perbankan misalkan, karena memang kalau kita melihat dari kinerja perbankan ini kan, perbankan ini juga terus menunjukkan kemampuan dalam hal mitigasi resiko misalkan, sehingga misalkan saja NPL saja bisa dijaga dengan rata-rata sekitar 3,2% begitu ya, secara nasional, dalam skala nasional itu kan masih cukup stabil ya, karena didukung oleh dana pihak ketiga yang cenderung stabil tersebut kan begitu. Jadi saya pikir memang dalam hal BI ini juga perlu lebih mengoptimalkan independensi, sehingga saya pikir ini juga akan membuat kinerja dari BI itu sendiri misalkan dalam mengoptimalkan perbankan nasional pun juga kedepannya bisa lebih efektif kalau menurut saya seperti itu. Baik, Mas Nam, terima kasih atas informasi Anda. Dan oh iya, sama-sama Mas Rolando. Ya. Pemirsa, demikian tadi analis Binaata Sekuritas Nafan Aji Gusta.